Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu dusturan li sa'adatil ummatil basyariyyati jam'a fid dharainid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna taqwallahi ya khairu wasilatin nataqarrabu biha ilallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat subuh Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bersyukur dengan manifestasi senantiasa berusaha menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, agar sempurna amal saleh yang bisa kita kerjakan. Semakin bertambah nikmat itu, semakin kita niatkan bahwa semakin baik kehidupan kita berdasarkan kacamata nikmat, kacamata materi, maka semakin berusaha kita memperbaiki amal soleh yang setiap waktu harus dan bisa kita kerjakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan hadirnya nikmat Allah ini sempurnalah seluruh amal saleh. Maka kira-kira kalau kita punya rezeki 1 bulan 1 juta, lalu kita bisa nabung di bank dunia atau di celengan kita 100.000, lalu kemudian Allah minta kita untuk nabung di celengan akhirat yang wajib zakatnya 2,5%. Sedekah, infak, wakaf, hibah tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksimal 1/3, karena selebih dari itu adalah kepentingannya untuk menggerakkan badan dan menafkahi keluarga yang wajib bagi kita. Lalu kemudian beberapa waktu Allah berikan kepada kita nikmat 2 juta. Itu yang ditabung di celengan atau yang ditabung di bank gitu, berapa jadinya biasanya? 1 juta nabung 100.000. Dapat 2 juta, nabungnya berapa? 200. Seharusnya lebih diarahkan kepada yang akhiratnya.
Hidup kita yang di dunia ini saja yang dibatasi tetap, jangan bertambah gaya hidupnya karena tidak akan selesai. Yang bertambah adalah kesyukuran nikmatnya sehingga nikmat itu semakin berkah, karena sepanjang-panjangnya hidup kita di dunia ini tetaplah tidak lama. Dan ketidaklamaan juga itu semakin juga terbatas sepanjang waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusia 30, 40, semua makanan bisa kita makan. Berusia 50 mulai sebagian dilarang karena kesehatan. Berusia 60, 70 dilarang oleh kesehatan dan dilarang juga oleh kemampuan. Gigi tidak ada berarti kacang sudah tidak bisa dan seterusnya. Yang abadi kelak adalah kehidupan kita di akhirat, yang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan hadirnya nikmat ini semoga sempurnalah seluruh amal saleh. Kita diingatkan bahwa nikmat itu adalah dalam rangka kehidupan kita akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, dan carilah di dalam apa yang telah Allah datangkan kepadamu berupa nikmat di dunia ini, ad-daral akhirah, rumah akhirat. Sekedar wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan nasibmu, bagianmu, keadaanmu di dunia, tetapi yang diperintahkan adalah akhirat. Selanjutnya marilah kita berdoa semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi jamaah sekalian, marilah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, semua perbuatan yang kita atasnamakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada kita. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nama cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka Allah perkenankan Rasulullah mengucapkan hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asharan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan satu kali, man shalla alayya salatan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, sallallahu alaihi asharan, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Itu kira-kira hadis itu muncul kalau kita fragmentasikan, kan Rasulullah itu orang yang sangat lembut dan tawadu. Tidak mungkin beliau mengeluarkan hadis ini serta-merta. Kira-kira kan pasti izin dulu, ya Allah, saya itu cinta sekali sama umat saya. Saya sudah dijamin masuk surga karena engkau ucapkan kepada saya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Rasulullah meminta kepada Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, kemudian Rasulullah minta, ya Allah, berkenan tidak engkau berikan keselamatan kepada umatku yang bersalawat. Lalu Allah izinkan, ya saya kasih. Siapa yang di umatmu mau bersalawat kepadamu, maka aku akan balas 1 kali 10 kali. Baru keluar hadis begitu. Kira-kira begitu kan fragmentasinya. Kalau kita bersalawat 100 kali sehari, maka dengan tulus, maka Allah akan bersalawat kepada kita 1000 kali. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau kita didoakan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan membuat bencana kepada kita? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah nikmat apabila engkau sudah memberi nikmat itu. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada pula orang yang bisa memberi sesuatu jika engkau tahan sesuatu itu tidak bisa datang kepada seorang hamba. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
marilah senantiasa kita bersalawat atas nama cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke kajian lanjutan, ada beberapa pertanyaan yang minta dijawabkan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, saya jamaah At-Taqwa dan Istiqomah. Pertanyaannya, berapa bagian yang diberikan kepada suami, istri, dan anak-anak, putra-putri kalau terjadi perpisahan? Nah, perpisahan ini maksudnya apa? Meninggal apa cerai? Kita ambil yang cerai dulu ya. Kita ambil yang cerai dulu. Itu kan berpisah juga. Berpisah karena perceraian, berpisah karena nanti ada kematian. Kalau berpisahnya karena perceraian, maka yang pertama terhadap mantan suami istri itu, sang suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada istrinya selepas talak itu selama 3 kali masa iddah itu 3 kali suci atau 3 kali haid, atau dalam hitungan kita secara sederhana 3 bulan. Dalam hitungan standar 3 periode suci atau 3 periode haid, atau bahasa standarnya kalau di pengadilan itu ya 3 bulan, walaupun hitungannya sebetulnya bisa lebih pendek, atau bagi perempuan tertentu durasi menstruasinya bisa lebih panjang. Ada yang 24 hari sekali menstruasi, ada yang 28, ada yang 27, ada yang 30. Maka dijadikan patokan, sebab ada perempuan yang 6 bulan sekali baru menstruasi. Pak Ustadz, saya kan 6 bulan sekali menstruasi, bagi masa saya kan 1,5 tahun dapat. Bukan begitu, diambil keumumannya. Al-mithli fi dzalikal makan. Jadi wajib memberikan nafkah iddah itu. Komponennya sudah sangat lazim. Apa yang menjadi kebutuhan sang istri: tempat tinggal, makan, dan sukna pakaian. Secara wajar dengan hati ridho, ainur ridho, bukan ainus sukh. Karena seringnya dalam perceraian itu kebenciannya ada. Jadi ketika saya majelis hakim bertanya, Bapak menceraikan istri ini ada kewajiban nafkah iddah. Kebutuhan istri Bapak nanti menjadi mantan istri 1 bulan kali 3 kali suci. Berapa Bapak kasih? Saya kasih sebulan 100.000. Jadi 3 bulan hanya mau ngasih 300.000. Saya tanya, Pak, ketika Bapak masih rukun, masih sayang, di bulan pertama menikah, berapa Bapak kasih istri saya? Semua gaji saya kasihkan, karena masih sayang. Nanti istri saya kembalikan lagi ke saya untuk kebutuhan saya. Begitu. Jadi harus ditimbang antara ainur ridha wa ainus sukh. Itu tidak boleh mengganggu keadilan memberikan nafkah iddah. Dan itu bagi setiap suami berbeda-beda, tetapi harus dengan ketulusan. Ini adalah istri saya yang sekarang mau saya cerai, karena keadaan sudah tidak bisa dipertahankan, maka saya harus jaminkan dia 3 bulan 3 kali suci atau 3 kali haidah itu saya nafkahi dengan baik. Alasannya mengapa? Banyak sekali kalau kita bahas terlalu dalam, panjang kisahnya. Setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian, perempuan yang dicerai itu selama masa iddah itu tidak boleh untuk tidak menjaga dirinya. Jadi kalau kita buka kitab fikih klasik, kitab hukum klasik itu, bahkan perempuan yang sedang melaksanakan masa iddah itu kan tidak keluar rumah. Kalau keluar rumah tidak menggunakan pakaian yang kira-kira ketika dia keluar rumah itu orang tertarik melihat, sampai begitu hati-hatinya. Kalau pakai pakaian merek apa gitu ya, pemulas pipinya pakai Revlon, Shiseido dan sebagainya, itu orang lihat. Parfumnya 10 meter tercium, itu tidak boleh.
Karena dia harus menjaga dirinya. Sebab apa? Perempuan dalam masa iddah itu dilamar tidak boleh, bahkan sekedar sindiran. Dek, ku tunggu kau 3 bulan lagi ya. Tidak boleh gitu. Jangan sampai aku kelewatan gitu, kasih tahu. Tidak boleh. Nah, termasuk mohon maaf, dulu ada seorang artis muda, suaminya meninggal, lalu banyak meme di HP itu, jangan terjadi lagi bagi kita umat Islam. Mohon maaf, kita sebut sajalah namanya Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari tertulis di situ meme, masa iddah sudah selesai, lalu jadikan senyuman candaan, itu tidak boleh. Atau sebelumnya 10 hari lagi masa iddah Bunga Citra Lestari habis, ayo siap-siap. Itu tidak boleh jadikan begitu. Itu termasuk kinayah. Perempuan harus menjaga itu, maka suaminya berkewajiban memberi nafkah iddah. Lalu kemudian yang kedua, mut'ah. Mut'ah itu ya bahasa kita sederhananya tali asih. Bukan nikah mut'ah ya. Nikah mut'ah itu nikah dengan tempo, pernah dilaksanakan tapi kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ulama mengharamkan itu. Hanya ada satu section dalam mazhab Syiah masih membolehkan, walaupun tidak boleh untuk anaknya. Jadi ada ulama Syiah gitu ya, anaknya cantik, lalu ada muridnya, Ustadz saya mau nikahi anak bapak mut'ah. Enggak boleh kalau anaknya, kalau yang lain boleh gitu. Anak saja, anak saya dia menikahi mut'ah, anak perempuan lain boleh, tapi anaknya tidak boleh. Nikah dengan tempo, karena mazharatnya lebih besar saat itu pernah dilaksanakan, karena memang dalam kondisi peperangan dan itu mungkin belum secara urutan kronologi sejarahnya ya. Lalu Rasulullah menimbang bahwa bertahan sebagai prajurit itu masih mampu. Kemudian nikah mut'ah tidak boleh. Mut'ah itu tali asih yang harus diberikan. Nah, sebagai padanannya misalnya ketika bapak mau menikahi istrinya, waktu datang melamar lalu kemudian nanti terjadi pernikahan, kan ada mas kawin. Bahkan dalam budaya selain mas kawin itu apa? Belakangnya banyak sekali, ada seserahan yang itu kadang lebih besar dari mas kawin. Bahkan di beberapa suku ada lagi namanya panai dan semua, lebih besar lagi. Dan itu menjadi harkat suku. Panainya tidak boleh lebih rendah dari yang pernah terjadi. Nah itu kita perlu kaji juga apakah itu sesuai dengan sunnah pernikahan atau tidak. Yang penting tidak boleh hal-hal semacam itu membatalkan pernikahan. Hadis Nabi SAW yang menyatakan akbaruha barakah aisaruha mu'nah. Paling banyak berkah dalam perkawinan itu adalah yang paling mudah maharnya sehingga bisa terjadi proses pernikahan itu. Itu guidance dari Rasulullah SAW. Tapi mas kawin itu memang harus berharga. Asal istrinya ridho, tidak apa-apa. Walau min khatim min hadid, cincin dari besi, tidak apa-apa. Tapi kalau istrinya minta dan kita sanggup sebagai suami, tidak apa-apa. Rasulullah sendiri kan menyunahkan ketika beliau melamar Khadijah, luar biasa sekali yang diberikan. Tetapi jangan sampai itu membuat tidak jadi nikah, tawar-menawar. Sebab di masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar mau membatasi mas kawin yang sedemikian tinggi, ternyata ada seorang perempuan yang protes, kenapa engkau haramkan yang oleh Allah dihalalkan, dalam arti tidak dibatasi. Umar menyatakan, engkau benar, saya salah. Tetapi pada prinsipnya adalah memberi mas kawin itu adalah sesuatu yang baik yang diterima oleh mempelai perempuan. Nah kita alhamdulillah secara budaya bapak-bapak kita diuntungkan dengan seperangkat alat sholat tunai. Seperangkat alat sholatnya terserah mau mereknya Zara, mau mereknya apa, yang penting istrinya ridho. Nah mas kawin dan seserahan itu kita berikan ketika mau menikah. Ridho kita berikan yang terbaik. Maka mut'ah itu juga harus diberikan dengan baik. Bahkan oleh Allah mut'ah ini yang diberi batasan. Wa 'alal musi qadaruhu
Wa matti'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruh. Berilah mut'ah kepada istri yang kalian cerai. Wa 'alal musi' kepada orang yang lapang rezekinya sebatas yang dia lapang itu. Wa 'alal muqtir qadaruh, orang yang sempit maka dia berikan bukan karena sempit hatinya. Berapa Bapak kasih mut'ah? Saya kasih sajadah. Sajadah berapa? 50.000. Yang tipis itu. Dan itu sering dalam pertanyaan kami di pengadilan, Bapak-bapak. Maka lalu kemudian sering saya sebagai hakim maksa, Pak, ngasih mut'ah itu paling enggak 3 gram cincin minimal. Kalau uang 3 juta. Bapak gajinya apa, penghasilannya apa? Kecuali kalau terbukti memang dia penghasilannya terbatas. Itu harus. Bukan karena penghasilannya besar, tapi karena sudah benci dengan istrinya, saya tidak mau ngasih sama sekali. Masih syukur saya datang ke pengadilan, Masya Allah sampai begitu. Memang kalau sudah berselisih itu terus ribut, Pak. Padahal dalam ayat Al-Quran bunyinya apa? Fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Rumah tangga itu ketika terjadi cekcok, bahkan cekcok yang sangat tajam, fa imsakum bima'ruf, pegang dengan baik, utuhkan kembali, hilangkan ketajaman yang membuat friksi, lalu saling toleran pada masing-masing pasangan. Kalau sudah tidak bisa, au tasrihum bi ihsan, atau berpisahlah juga dengan baik. Bahkan tidak boleh masing-masing mantan suami atau istri itu membicarakan. Kalau ada orang bertanya, kenapa kamu bercerai kemarin? Wah, semangat sekali. 1 jam suamiku tuh gini, bau orangnya. Wah, pelit. Cuma tidak boleh. Kapan boleh diucapkan hal itu? Sekali saja, ketika calon mertua, dia akan menikah lagi, calon mertua nanya, kemarin kamu bercerai kenapa? Itu pun hanya sebatas yang perlu disampaikan. Seandainya calon mertua nanya, dan sebaiknya calon mertua tidak usah nanya, gitu ya. Mengungkap luka lama, kan, gitu. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Pertama harus diberikan nafkah iddah, yang kedua mut'ah. Yang ketiga, nafkah anak, dan ini seterusnya berlaku sampai anak itu dewasa atau mandiri. Berumur 21 tahun secara umur atau sudah menikah. Jadi itu yang harus didapatkan. Nah, yang kasihan Bapak Ibu sekalian, dalam proses perceraian yang banyak terjadi di Indonesia ini, yang paling menjadi korban itu sesungguhnya anak-anak. Apalagi kalau perceraian itu disebabkan orang ketiga, itu yang paling kasihan anak-anak. Sering ketika sang istri yang suaminya selingkuh, dendamnya kepada suaminya itu didendamkan kepada anak. Dia cepat sekali juga marah kepada anaknya. Untuk melampiaskan dia tidak mampu marah kepada suaminya. Seorang suami yang istrinya selingkuh juga banyak yang marah kepada anaknya juga. Lalu bahkan ketika terjadi perceraian, sang suami lupa tidak mau menafkahi anaknya. Dan itu banyak, bahkan termasuk yang berilmu agama. Jadi kemarin datang kepada kami di pengadilan itu, ada seorang laki-laki, dia beralasan poligami. Tapi poligaminya siri tadi, siri dan siri betul, seperti siri kuadrat itu. Jadi sudah nikah siri, semuanya tidak tahu, istrinya tidak tahu, semuanya tidak tahu, dan nikahnya juga betul-betul hanya suami dia dengan istrinya, dengan wali sang perempuan dan 2 saksi. Udah sebegitu aja nikah. Padahal salah satu sunnah nikah itu kan aulim walau bisyatin. Buatlah walimah walau hanya dengan 1 ekor kambing. Kita menganggap walimah dengan 1 kambing itu cukup lumayan ya. Kalau di tanah Arab ya nggak lumayan Pak, 1 ekor kambing itu cuma dimakan ber-7. Coba kalau kita lihat orang Arab makan 1 kambing dengan nasi Bukhari itu, ya cuma 7 orang, 5 orang cuma segitu.
Saya pernah diundang makan dengan orang Arab juga begitu. Buat berlima dikasih kambing satu. Kapan habisnya? Mubazir. Nah jadi begitu. Dia menikahi begitu siri, lalu kemudian dia tega tidak menafkahi istrinya dengan anaknya yang 4 ini. Anaknya 4. Datang ke pengadilan. Saya damaikan. Mas, pian ini berdosa. Kalau poligami lalu rukun itu ya mungkin pahala luar biasa. Dan istri Anda tidak terlalu marah, coba datang ke sini tidak sampai murka, hanya minta keadilan, nafkahnya itu dipenuhi. Anaknya 4, yang 2 itu masih kecil betul, 1 tahun baru bisa jalan, yang 1 2 tahun. Produktif sekali berarti dia kepada istri yang pertama ini. Tapi dapat istri yang berikutnya, lalu dia lupa untuk ini. Akhirnya bisa damai, kita buatkan pasal-pasal banyak sekali itu. Sebulan setelah damai, tidak jadi cerai, cabut, setelah kita nasihati, istrinya ngelapor. Suami saya jarang sekali ke saya. Termasuk menafkahi anaknya juga sangat terbatas, tidak masuk akal menafkahi anak 4 misalnya uangnya 400.000. Padahal anaknya ada yang 1 tahun butuh susu. Bagaimana saya ini? Ketika saya telepon, yang ngangkat madunya, suaminya tidak pernah mau ngangkat lagi. Jadi seolah-olah istriku yang suruh ngangkat istri mudanya. Gimana perasaan sang istri ini? Nah, itu ada kejadian begitu. Jadi nafkah anak itu wajib bahkan setelah bercerai, apalagi ketika masih menjadi suami. Nafkah anak, berapapun anaknya itu mendapatkan nafkah dari ayahnya. Bahkan secara ekstrim, setelah tidak lagi memberi nafkah iddah setelah lewat 3 bulan ya, kan sang suami ini wajib menafkahi anaknya kan, wajib menafkahi anaknya. Sebetulnya secara hukum memang tinggal menafkahi anaknya. Secara akhlak, kalau memang istrinya ini, ibunya anak-anak ini baik, itu tidak cukup misalnya putusan pengadilan memberi nafkah kepada anak 3 orang masing-masing 2 juta jadi 6 juta. Tidak cukup sebetulnya secara akhlak memberi 6 juta setiap bulan kepada istri. Nih untuk anak-anak. Dia juga harus ngasih kepada istrinya itu. Orang kita menggunakan pembantu saja bayar, ini istri yang merawat anak-anaknya. Pasti lebih baik dari pembantu kan? Sampai sebegitu ajaran agama ini Bapak Ibu sekalian. Itu lalu kemudian ada pertanyaan, bolehkah seseorang yang telah mengajukan gugatan di pengadilan karena sesuatu hal dicabut, dia ingin mencabut perkaranya, boleh atau tidak? Tentu boleh, tetapi ada 2 kejadian. Yang pertama, kalau proses persidangannya itu belum masuk proses pembuktian, yang mengajukan gugatan ini serta-merta bisa langsung meminta dicabut. Jadi kalau masih dalam tahap sidang pertama, sidang mediasi, masih jawab-menjawab, jawaban, replik, duplik, rekompensi, itu masih bisa cabut dengan sendirinya. Nanti akan dikabulkan oleh majelis hakim. Tetapi kalau sudah masuk proses pembuktian, harus minta persetujuan tergugat. Kalau yang gugat suami ya harus minta persetujuan istrinya. Kalau istri yang gugat harus minta persetujuan suaminya. Apa yang terjadi? Kenapa dibedakan begitu Bapak Ibu sekalian? Karena sering kalau orang sudah berselisih, itu kata-kata yang keluar di pengadilan itu tajam dan menyakitkan. Kalau saya sebagai ketua majelis selalu mengingatkan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu dalam proses bercerai, gunakanlah kalimat yang baik. Jadi tidak saling menyakiti. Tajam betul Pak. Kata-katanya nyelekit. Sampai pernah terdengar kalimat, diam kamu, kalau tidak ku robek-robek mulutmu. Padahal istrinya sendiri. Keluar hewan, nama-nama hewan kebenaran. Ini baru ngomong sedikit, ini langsung dusta tuh Pak, dusta. Inya tuh, kira-kira kalau orang Banjar begitu. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya rukunlah Bapak Ibu sekalian, sabarlah dalam hidup ini, bersabarlah. Dapat suami galak ya bersabar, dapat istri galak ya bersabar. Jadi lahan amal, ya kan? Syukur dengan doa kita, lalu kemudian kegalakannya hilang dan seterusnya.
Sebab kalau kita bercita-cita mencari yang sempurna, kita pun tidak sempurna. Tetapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh memperbaiki diri. Bahkan iman kita itu loh tergantung bagaimana kita memperbaiki di hadapan pasangan kita. Iman kita, akhlak kita itu dipertaruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara kita bermuamalah dengan istri dan anak, bermuamalah dengan suami dan anak. Akmalul mu'minina imanan, paling sempurna orang beriman keimanannya, ahsanuhum khuluqa, adalah dia yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyaruhum linisaihim, atau dalam hadis yang lain, wa khiyarukum khiyarukum linisaikum wa ana khairukum li ahli. Dan yang paling baik di antara kalian imannya lalu kemudian akhlaknya itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada suaminya dan kepada anaknya. Sebab apa? Sebab yang di rumah itulah yang paling kita cintai, Pak, yang paling dekat dengan kita. Dan di saat yang sama secara psikologis, yang paling dekat dengan kita itulah yang paling mungkin kita melampiaskan kemarahan dan lupa sabar. Iya apa enggak? Kalau kita kepada teman, kepada sahabat, kita mudah menjaga, menahan diri. Tapi kepada istri, kepada suami, kepada anak, itu kadang-kadang sering. Kita emosi karena dagangan gak laku, anak minta jawabkan PR, langsung ngamuk. Kita sebagai guru sopan sekali mengajar les anak orang, tapi anak sendiri dicubit-cubit. Ada enggak yang gitu terjadi? Ada. Kasir bank itu lembut sekali mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi kalau ke suaminya kira-kira begitu juga enggak? Habis. Masya Allah, panjang sekali. Padahal masih ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi. Pak, A dan B menikah, suami istri. Lalu punya anak C, laki-laki. Lalu A dan B ini bercerai. Dah cerai, beberapa waktu kemudian, kita hitung berapa waktu lah, A menikah dengan D, tapi tidak punya anak. Begitu ya. Lalu A ini meninggal. Apakah istri yang dicerai dapat waris? Tidak. Istrinya sudah dapat tadi nafkah iddah, mut'ah, gitu ya. Tetapi yang menjadi ahli warisnya, kalau tidak ada yang lain, ketika A ini meninggal, ayah ibunya sudah tidak ada. Yang ada hanya anaknya tadi dari anak yang C dan D sebagai istri sambungnya, maka yang menjadi ahli waris adalah D dengan anaknya. D ini dapat 1/8 karena istri terhadap laki-laki yang punya anak walaupun di istri sebelumnya. Anak laki-laki ini mendapat asobah. Jadi 7/8 sisanya dapat anak laki-laki ini. Lalu kemudian yang D ini meninggal, hanya punya saudara laki-laki. Saya belum bertanya apakah betul hanya tinggal punya saudara laki-laki. Kalau yang D ini sebagai perempuan punya ayah ibu, maka ayah ibunya jadi ahli waris. Tapi anak A dari hubungan dengan C itu tidak menjadi ahli waris yang D. Jadi ahli waris yang D ini kalau memang hanya ada saudara laki-lakinya, walaupun dia dapat 1/8 dari A, ini D ini ketika meninggal ahli warisnya hanya saudara laki-lakinya ini saja. Kalau memang hanya ada saudara laki-laki, ya dia sebagai asabah terakhir, maka dia mendapatkan semua harta D. Tuh. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan, Ustaz. Kalau sudah bulan Rajab ini kan kita sering dengar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu gimana, Ustaz? Sebab ada yang mengatakan itu dhaif hadisnya, jadi kita tidak boleh berdoa itu. Kalau sampai menyatakan tidak boleh berdoa itu juga kebablasan. Jadi kita inikan saja.
Hadisnya Bapak Ibu sekalian itu memang diriwayatkan oleh beberapa imam. Tetapi Al-Baihaqi ada, Imam Tabrani ada tentang hadis itu dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW ketika sampai bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tetapi dalam catatan ahli jarah wa ta'dil, salah satu section dalam ilmu ulumul hadis, menimbang perawi al-jarh apakah dia ada cacatnya, wa ta'dil apakah dia dhabit dan seterusnya, itu ada perawi yang dinyatakan lemah. Bisa dipahami ya? Jadi hadis itu dianggap dhaif. Tetapi apakah tidak boleh kita berdoa begitu? Tentu boleh, hanya kita harus sadar hadisnya posisinya seperti itu. Anggaplah kita berdoa untuk diri kita sendiri, kan boleh. Ya Allah, mudahan berkahilah kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban ini. Karena bulan Rajab dan Sya'ban memang betul-betul bulan mulia. Jadi menjelaskannya kepada orang jangan sampai salah. Jangan sampai orang tidak mau lagi berdoa itu. Tidak mau berdoa diminta diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban. Tidak mau lagi berdoa, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan yang mulia. Jangan sampai begitu. Sama misalnya tahlilan itu tidak boleh, tahlilannya, yasinannya tidak boleh. Jangan sampai kita juga tidak tahlil. Jangan sampai kita tidak hafal surat Yasin, tidak mentadabburi surat Yasin, tidak pernah mengkaji surat Yasin. Jangan. Harus. Kalau Masjid Istiqomah yasinan haram secara dalil hukum, oke. Begini kronologisnya terus. Tapi jangan sampai gara-gara itu kita tidak pernah baca surat Yasin, menghafal surat Yasin, mentadabburi surat Yasin, menjadi keliru. Termasuk tidak ada dalil yang sahih betul tentang puasa nisfu Sya'ban. Oke, betul. Tetapi seorang muslim yang baik pasti puasa nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena ayyamul bid. Kan begitu? Ayyamul bid itu dalilnya sahih betul. Kita puasa setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah. Pasti puasa nisfu Sya'ban. Karena kita sudah puasa di tanggal 13 Sya'ban, tanggal 14 Sya'ban, dan tanggal 15 Sya'ban. Nah, mengkaji agama itu harus komprehensif. Kalau ada orang bertanya kepada kita, kalau kita tidak tahu persis, kita mencontoh jawaban Imam Malik. Saya belum tahu persis jawaban itu. Jangan kita tahu sedikit langsung kita voniskan, nanti orang bisa salah memahami. Ada ibadah yang bisa kita laksanakan dengan dalil yang lain. An-nadhafatu minal iman, lemah sekali. Tapi at-tahuru syatrul iman, kuat dalilnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, malah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Kita malah belum mengkaji tentang lanjutan kemarin surat An-Nur. Insyaallah bulan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan dalam sikap dan tutur kata. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya lepas ini kalau sedang bicara karena sesak napas saya kalau pakai